Halo semuanya, nama saya Bernard Imanodanto dan hari ini saya bakalan menjelaskan peranan DKV dalam jaringan komunikasi. Ya, jaringan komunikasi. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan membacakan sekaligus presentasikan hasil kerja gue di Microsoft Word. Nah, di sini gue mulai dari peran jaringan komunikasi di bidang desain komunikasi visual. Fungsi desain komunikasi visual. 1. Seranan identifikasi. Identitas seseorang atau pesan dapat mengungkapkan pesan atau orang tersebut. Demikian juga dengan suatu produk ataupun lembaga. Jika mempunyai produk tersebut memiliki identitas, berarti mencerminkan bahwa kualitas produk tersebut mudah dikenali dan baik citranya. Seseorang akan lebih memilih membeli air mineral dengan menyebutkan merek A daripada mengatakan membeli air mineral saja. Atau seseorang akan membeli air mineral merek A karena branded yang berkesan terkenal. Oke, yang kedua adalah sarana informasi dan instruksi. Desain komunikasi visual bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara sesuatu dengan hal yang lain seperti peta, diagram, simbol, dan petunjuk arah. Pesan akan dianggap berguna jika disampaikan kepada komunikan yang tepat, dan pada kondisi yang tepat, juga dalam bentuk yang mudah dipahami, kemudian dipresentasikan secara logis dan konsisten. Contohnya seperti tanda dan rambu lalu lintas, simbol telepon umum, toilet, restoran, dan lain-lain yang bersifat informatif dan komunikatif, dan mudah dibaca oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan kalangan secara umum, sehingga komunikasi visual ini harus bersifat universal. Lanjut. Oke, kita lanjut. Manfaat mempelajari desain komunikasi visual atau DKV. Desain komunikasi visual atau DKV ini sebenarnya memiliki beberapa manfaat jika dipelajari, seperti halnya di bawah ini. 1. Di bidang pendidikan. Di sini DKV dapat digunakan ketika menampilkan objek-objek hasil karya siswa secara real melalui software komputer, sehingga diharapkan siswa dapat melihat dapat memahami materi yang sudah diajarkan. Bukan hanya teori saja, tetapi sudah melihat bentuk dan simulasinya. Hasil karya pada umumnya berupa penggambaran bidang, ruang, grafik, gambar, kerangka manusia, susunan tubuh manusia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan atau mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua adalah bidang hiburan. DKV selain untuk mendidik, dalam hiburan pun juga bermanfaat. Sekarang sudah mulai banyak acara hiburan di televisi yang menampilkan visual hasil grafik komputer. Mulai dari dari film, kartun, iklan di TV, sampai acara hiburan sekalipun sudah berbasis grafik komputer. Yang ketiga adalah bidang perancangan. Pada bidang ini dapat digunakan untuk membuat beragam desain dan model objek yang akan dibuat. Seperti contohnya ketika melakukan desain arsitektur bangunan, kendaraan, dan lainnya. Dengan menggunakan software desain grafis seperti AutoCAD, semua dapat dilakukan dengan mudah, bahkan bisa lebih menarik. Namun pada umumnya desain komunikasi visual ini kerap kali digunakan oleh para desainer grafis yang bekerja di advertising maupun multimedia. Karena inilah semua komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan mudah dipahami melalui visual. So, itu adalah penjelasanku mengenai manfaat dan fungsi dan sekaligus juga peranan DKV dalam jaringan komunikasi. Nah, di sini saya bakalan menunjukkan hasil kerja gue selayaknya anak DKV. Ya, itu adalah hasil kerja gue selama 6 bulan terakhir di Photoshop dan software lainnya. Sebenarnya saya baru 3 bulan belajar di software lain seperti Adobe Illustrator, Premiere Pro, dan CorelDRAW, dan lain-lain sebagainya. Saya harap ibu dosen menyampaikan komentar supaya saya bisa banyak revisi dan juga lain-lain sebagainya. So, itu adalah hasil kerja gua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. See you again in my next video.